Di awal sempat dia malu, udah umur mendekati 48 baru mau punya anak. Assalamualaikum, halo pejuang tangguh dimanapun Anda berada. Kata orang kalau Allah sedang menulis surat yang indah untuk hambanya, jangan dicepet-cepet, jangan diburu-buru, jangan cepat kecewa ya kalau tidak hadir pada saat yang diinginkan. Karena kalau tidak mungkin nanti suratnya jadi tidak indah. Tapi biarkanlah Allah menuliskan surat itu seindah mungkin dan pada waktunya nanti akan dikirimkan sebagai surat yang paling indah di dalam kehidupan hambanya. Begitu juga dengan pasangan Pak Edi dan Bu Kustinah yang menjadi tamu kita, yang mungkin tidak menunggu, tidak menanti, tidak berharap meskipun dalam hati kecil mereka menginginkan seorang anak selama 25 tahun. Bahagianya Edi mungkin melebihi kebahagiaan pria berusia 48 tahun ini jika berhasil menjual seluruh 700 kambingnya sekalipun. Bagaimana tidak, istrinya Kustinah yang sudah 47 tahun hamil anak kedua. Setelah seperempat abad lamanya menanti, hingga penantian itu telah dikuburnya dalam-dalam. Tapi apa yang hendak dikata jika Allah telah menentukan bahwa akan ada embrio keduanya yang akan tumbuh dan berkembang menjadi jabang bayi. Surat indah dari Allah itu diterima Edi dan Kustinah tak lama justru ketika mereka hendak menerima lamaran keluarga untuk menikahkan anak perempuan pertamanya. Tidak ada yang memang lebih membahagiakan kecuali harapan yang tinggal sejentik namun dikabulkan Allah di akhir-akhir detik. Kalau boleh cerita Bu Kustinah, selama kehamilan itu ya, karena kan banyak juga ya ibu-ibu yang hamil di usia-usia yang sudah dibilang sangat beresiko. Iya. Selama hamil 9 bulan itu ada yang dirasakan kesulitan-kesulitan enggak? Sama sekali enggak. Jadi Allah lancar pokoknya benar-benar. Alhamdulillah lancar sampai lahir. Karena nggak ada preeklamsia, nggak ada darah tinggi, apapun ya. Ya, artinya optimis ya Bu ya, bagi mereka yang hamil di usia seperti Ibu di atas 40 tahun terutama gitu, semangat ya. Insya Allah akan juga melahirkan dan bayinya normal, sempurna, tak kurang suatu apapun. Amin. Ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Di awal sempat dia malu, udah umur mendekati 48 baru mau punya anak. Karena sebenarnya mendekati yang 25 tahun itu kami wis pupus Mbak. Setelah kami adopsi anak itu kami berkeyakinan kayaknya sudah nggak bakal dikasih lagi. Nah pas dikasih itu niat untuk punya anak sendiri sebenarnya sudah tipis. Nah ketika dikasih istri ngedong dengan usia itu karena teman-temannya gitu sudah malah punya cucu. Anak saya mau nikah dan akhirnya pernikahan anak kami pun ditunda. Seperti itu luar biasa lah. Iya. Untuk menaikkan mental yang tadinya down jadi kemudian naik lagi. Oh itu seperti ada apa? kiatnya Mbak. Saya jadi waktu istri itu merasa malu, saya mikir malunya sama siapa Bu? Sama teman-teman katanya. Setelah pulang rumah sakit, teman semua tak undang ke rumah. Supaya memberikan motivasi termasuk teman-teman sekolahnya, teman-teman di WA group, sama saudara kandung kita tak suruh ke rumah, tolong kasih motivasi ke istri supaya tidak mengganggu kandungan anak kami. Jadi ketika dia semangat, terus ya didukung sama teman-temannya yang tadinya dia pikir menimbulkan rasa malu tapi memberikan motivasi kan akhirnya berubah. Jadi lebih semangat lagi. Jadi
Kalau menurut saya support system dari seorang suami luar biasa ya. Punya pemikiran visioner bagaimana membuat istrinya atau Bu Kustina dalam usianya yang sudah tidak muda lagi dan hamil muda gitu ya. Dan pasti gejolak hormon juga mempengaruhi kan Bu ya. Perasaan-perasaan itu akhirnya malah udah diundang aja pengajian. Mana yang dipikir atau orang-orang yang selama ini yang bahkan bikin malu mana malah memberi motivasi ternyata, dan itu yang kemudian meningkatkan apa istilahnya kepercayaan diri Bu Kustinah ya. Malah akhirnya dah apapun yang terjadi kisira-sira kita tetap lanjutkan kehamilan itu gitu ya. Terus terang pas hamil yang ini tuh dari awal itu ada rasa takut itu nyampe lahir itu saya ketakutan. Iya. Karena menerima informasi dari pihak rumah sakit, Mbak. Jadi kadang-kadang pihak rumah sakit itu menyampaikan berlebihan juga. Jadi apa itu, Pak? Banyak kelemahan ketika hamil ini di usia 48. Kami tidak menakut-nakuti, tapi di sini kami real bahwa ketika istri hamil di 48 yang katanya nanti akan ada gangguan, sulit dan seterusnya, itu kami lalui tanpa ada kendala. Bahkan istri termasuk enjoy aja, tidak pernah sakit selama itu 9 bulan. Itu gimana ya Bu ya, bisa let it flow, istilahnya kalau sekarang bahasanya itu mindfulness gitu ya. Karena tadi Mbak bebannya dilepaskan. Ketika dia merasa malu dan lain sebagainya, termasuk ngundang teman, itu termasuk menurut saya itu obat lah ya. Jadi memberikan suntikan moral itu harus. Ketika dokter kami yang dokter khusus kandungan ini menyatakan kan 48 ini rentan terhadap kandungan, bahkan dikasih obat penguat kandungan juga supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bahkan dokter yang kedua, yang dokter Vina itu menyatakan kalaupun nanti lahir, anak itu akan mendapatkan kesulitan di pernapasan dan jantung. Kalau prematur tidak, cuma yaitu bagi yang melahirkan sudah usia 48 itu suka ada kendala. Tapi bagi kami tidak ada kendala secara sama medis sekali. Memang harus disampaikan hal-hal semacam itu karena itu adalah etika dan kode etik dari dokter yang menyampaikan itu kepada pasien gitu biar tidak kaget. Tapi bagi pasien sendiri tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Intinya bagi para pejuang tangguh dimanapun, kalau andai kata diberi amanah di usia yang sudah tidak muda lagi, jangan pernah down. Malah kalau bisa diundang buat pengajian semua, buat mendoakan gitu ya. Dan yang penting juga support system dari keluarga. Dan suami itu adalah dari belahan jiwa itu adalah orang yang paling penting dan paling krusial ya untuk memberi support motivasi. Dan ternyata ibu asinya full sampai sekarang. Luar biasa. Jadi ini keajaiban menurut saya. Karena biasanya kalau udah usia-usia segitu asinya nggak keluar lah. Ada masalah dengan bayinya juga nggak mau netek gitu. Ternyata enggak ya Bu ya? Enggak, alhamdulillah. Masih susu. Masih ASI dan malah justru enggak dipompa, enggak disambung. Pokoknya pakai ASI eksklusif. Jadi ibu kemana-mana harus nempel nih anaknya. Saya mau pergi ke pasar, dia harus dibawa ya. Karena nggak mungkin pakai botol kan. Nah itu tadi Mbak yang termasuk salah satu kemudahan yang diberikan Allah. Jadi ASI ini kan sangat menentukan ya Mbak. Jadi memang harapan saya pun ini anak pokoknya nggak usah kasih susu sambung lah. Kalau ketika ibunya mampu. Dan memang Allah memberikan kemudahan sampai hari ini pun ya susunya keluar terus gitu. Cukuplah untuk anak kami. Apalagi kalau anak laki-laki biasanya itu kenceng. kanan kiri minta terus, dan ibu juga harus lebih banyak makan Bu. Selama 2 bulan pun pertumbuhannya sangat normal Mbak, tidak di bawah garis merah. Pertumbuhan berat badan sama tinggi badan. Tingginya hampir 50 cm ya panjangnya ketika lahir, dan sudah sesuai dengan 3,3 ke ilmunya dokter bayi. Jadi ketika kita berharap ridhonya Allah ini kan melalui ridho orang tua. Sampai bapak itu meninggal ya cuma satu kata yang saya ucapkan, Pak maafkan saya atas kesalahan saya. Dan saya mohon doa restunya. Itu setiap kalaupun ada kesempatan saya langsung berkunjung ke orang.